Monggo kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni alma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Karim, mudahkanlah kami dalam menerima pembahasan dari Bimbel Bintang pada malam hari ini. Semoga apa yang kami terima pada malam hari ini bisa Engkau simpankan dan Engkau kembalikan kelak kepada kami saat kami berada di depan layar komputer. Ya Allah, mudahkanlah langkah kami. Ini adalah ikhtiar kami untuk menuju cita-cita kami dan menuju harapan dari orang-orang yang kami sayangi, ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu. Kami hanya bisa berusaha, dan ini adalah salah satu usaha kami. Ya Allah, ya Karim, semoga ini diijabah oleh-Mu. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Ratih. Saya kembalikan ke jenengan agar kelas ini segera bisa dimulai. Oke, makasih Kak Umam sudah memimpin doa pada malam hari ini. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah dan impian kita ya teman-teman menjadi seorang ASN itu dikabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu pembahasan ya dengan materi oleh Mbak Intan Purnomasari. Monggo untuk Mbak Intan kami persilahkan ya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan Mbak Ratih, Mas Umam, dan teman-teman semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar dari teman-teman semua di hari Minggu ini? Baik, Kak. Iya, alhamdulillah senang sekali saya dan tim Bimbel Bintang masih bisa membersamai teman-teman semua dalam belajar SKD, persiapan baik itu CPNS maupun PPPK di pertemuan ke-7 ini. Tidak terasa ya, di sesi 2 ini kita sudah berjalan hingga 7 pertemuan dan tinggal 1 kali pertemuan yang akan kita laksanakan besok hari Selasa sebagai pertemuan terakhir. Oke, langsung saja ya kita bahas di muatan TWK dulu, dimulai dari nomor 1. Screen saya sudah muncul dengan jelas atau belum? Gimana Mas Umam dan Mbak Ratih? Screen Sudah, saya Mbak. udah keluar? Oke, iya. Sudah. Oke, kita langsung ke nomor 1 ya teman-teman. Lembaga yang menjalankan pemerintahan daerah dan melaksanakan tugas mengatur rumah tangga daerahnya saat Indonesia baru merdeka. Nah, di sini kata kuncinya yaitu pemerintah daerah dan Indonesia baru merdeka. Nah, kita ingat ketika Indonesia baru merdeka itu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Itu yang ada di Jakarta ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang di daerah. Nah, di daerah itu adalah yang mana? Yang Komite Nasional Indonesia Daerah. Yang A. Kemudian soal nomor 2. Tanggal 10 Januari 1950, panitia teknis yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan lambang negara dinamakan. Nah, ini panitia apa namanya? Panitia 8 atau panitia 9, panitia rencana negara, panitia pembangunan, atau panitia lambang negara. Jawabannya yaitu yang C ya, panitia rencana negara yang dikoordinir oleh Sultan Hamid II. Nah, ini asal mula
pembentukan lambang negara Pancasila itu oleh Panitia Lencana Negara yang C. Nomor 3, Pusat Tenaga Rakyat atau Putera adalah organisasi yang dibentuk pemerintahan Jepang pada 16 April 1943 oleh 4 serangkai kecuali. Nah, di sini 4 serangkai itu siapa saja? Yaitu Insinyur Soekarno, ya, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Berarti kecuali adalah Dr. Cipto Mangun Kusumo, ya teman-teman. Jadi yang B. Nah, di sini, tips dari kami ketika soal TWK, coba pahami kalimat terakhir dulu. Apabila kurang paham, baru dibaca dari awal. Nah, di sini soalnya yang utama adalah soal yang utama yaitu tentang tritura disampaikan oleh siapa. Nah, di sini tritura itu adalah tuntutan yang disampaikan oleh tritura ini disampaikan oleh para mahasiswa ya yang tergabung dalam ya kami ya. Kami itu apa kepanjangannya? Kami itu adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa. Satuan Aksi Mahasiswa di sini menuntut 3 tuntutan, yaitu yang pertama pembubaran PKI, yang kedua perombakan Kabinet Dwikora, yang ketiga turunkan harga pangan. Kita lanjut ke nomor 5. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berikut yang merupakan dimensi ancaman militer suatu negara adalah, yang mana? Yang bukan ya, yang perlu kita garis bawahi yaitu yang bukan. Yang bukan ancaman militer negara itu yang mana? Ya, betul sekali, yaitu yang agama ya. Ancaman militer itu bisa berupa politik, sosial, budaya, hankam, dan ekonomi. Nah, di nomor 6. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan utama pemerintah pusat antara lain kecuali. Nah, berarti ini yang bukan urusan pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat itu berarti yang mana saja? Yang moneter fiskal ya kan? Politik luar negeri, hankam, justisi. Berarti yang bukan yaitu yang masalah sosial. Kemudian nomor 7, Muzayanah adalah anak yang beragama Islam. Dewa adalah anak yang beragama Hindu. Dan angel adalah anak yang beragama Kristen. Pada suatu hari, mereka bertiga berencana rekreasi bersama-sama. Muzayanah memilih hari Minggu. Angel merasa keberatan jika rekreasi dilaksanakan di hari Minggu, karena pada hari itu Angel pergi ke gereja. Sebagai warga negara yang baik, apakah sikap yang harus dilakukan Dewa? Nah, di sini kan berarti ada perbedaan pendapat ya. Yang paling tepat untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah dengan cara musyawarah. Kenapa? Karena kalau dalam hal ini adalah perbedaannya perbedaan agama. Jadi lebih tepat kalau diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat. Di nomor 8, Beleva adalah istri dari pejabat.
Pada film yang mengisahkan perjalanan hidup kedua tokoh tersebut, Belva mendapat hadiah dari orang yang tak dikenal. Hadiah tersebut tergolong barang mewah dan Belva mengembalikannya. Jika kita berada pada posisi Belva dan menerima gratifikasi, nah di sini kasusnya dia takutnya kalau itu berupa gratifikasi ya, maka kita harus melapor selambat-lambatnya berapa hari. Nah, ini selambat-lambatnya yaitu 30 hari yang C. Nomor 9, gerakan. Nah, ini langsung kita fokus ya, ini tentang DITII kan begitu. Gerakan politik seperti gerakan DITII tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keberapa. Nah, di sini kan dia ingin memecah belah bangsa ya, berarti dalam hal ini melanggar sila ketiga Pancasila karena berhubungan dengan persatuan Indonesia. Nomor 10, para pengguna internet dihimbau untuk waspada terhadap upaya kaderisasi teroris di dunia maya. Nah, kalimat tersebut memiliki pola. Nah, pola di sini tuh itu loh teman-teman, ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi para pengguna internet, di sini adalah subjek ya, dihimbau untuk waspada terhadap upaya kaderisasi teroris. Berarti ini predikatnya ya. Jadi dihimbau di dunia maya. Ini keterangan tempat. Nah, ini yang mana ya yang punya pola serupa? Yaitu yang A. Di sini para anggota dewan, subjek, rapat, predikat di ruang pertemuan utama. Ini keterangan tempat. Jadi yang A. Nomor 11, di sini tentang jenis-jenis paragraf. Karangan ya, sama. Nah, di sini tentang apa toh? Tentang kebersihan lingkungan. Dan di sini ada ajakan ya, ajakan untuk tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menjaga kebersihan. Berarti karena ini ada upaya untuk mengajak melakukan sesuatu, maka termasuk dalam paragraf persuasi. D. Kemudian di nomor 12, penggunaan tanda baca seru yang menyatakan perasaan atau emosi. Nah, di sini tanda baca seru itu ada berbagai macam ya fungsinya. Di sini berarti kecuali itu yang salah. Maaf, ini yang ditanyakan yang berhubungan dengan perasaan atau emosi. Nah, yang mana ya yang hubungannya dengan perasaan emosi? Sebelumnya kita analisis dulu satu persatu ya. Kalau yang A itu cepat datanglah kemari. Berarti di sini tanda baca serunya itu digunakan untuk sebuah perintah. Nah, kalau yang B, benar Bu, saya tidak mengambil uang itu. Berarti di sini menunjukkan kesungguhan. Yang C, aku tidak percaya lagi ucapanmu. Berarti ini sebuah ketidakpercayaan. Nah, kalau wow, indah sekali pemandangan di sini. Ini sebuah kagum. Nah, sehingga di sini ada rasa atau emosi. Kalau yang E, kerjakan tugasmu itu juga perintah. Oke, jadi di sini yang merupakan menyatakan perasaan atau emosi itu yang D. Nomor 13, bunga buket. Sama dengan apa? Nah, di sini kalau kita analogikan bunga ketika digabung menjadi satu atau dirangkai menjadi buket. Sehingga ini memiliki kebenaran analogi yang sama dengan kertas buku. Jadi di sini kertas kalau dijadikan satu akan menjadi buku.
Kemudian yang nomor 14, Sangkuriang Sunda. Nah, ini adalah cerita ya, Sangkuriang terkenal yang berasal dari Sunda. Nah, itu memiliki kebenaran analogi yang sama dengan yang A. Oedipus berasal dari Yunani. Nomor 15. Di sini 1/9, 1/3, 1, 3, 9, 27. Oke, kita cari dulu hubungannya di masing-masing suku ya, dari 1/9 menjadi 1/3, 1/3 menjadi 1, kemudian 1 menjadi 3, itu hubungannya dari satu suku ke suku yang lain adalah dengan cara dikali 3. Oke. Sehingga di sini tinggal kita lanjutkan, 27 kita kali 3, 81, kita kali 3, 243. Jawabannya jadi yang C. Begini ya caranya. Oke, lanjut. Kita ke nomor 16. Nah, bagi teman-teman yang dulu sudah pernah mengikuti sesi 1, seharusnya masih ingat ini termasuk deret apa. Nah, salah satu ada deret itu namanya deret Fibonacci. Apa itu deret Fibonacci? Deret Fibonacci itu adalah jumlahan dua angka yang ada pada suku sebelumnya. Pada suku sebelumnya. Oke, jadi di sini kalau ada angka 1 dengan 1, maka suku yang ketiga ini adalah jumlahan dari suku pertama dan suku kedua. Jadi ini suku ketiga itu isinya 1 tambah 1, hasilnya 2. Nah, suku yang ini itu jumlahan dari 1 dengan 2, yaitu 3. Dan suku berikutnya 2 dengan 3 kita jumlah hasilnya 5. 3 dengan 5 kita jumlah hasilnya 8. 5 dengan 8 kita jumlah hasilnya 13. 8 dengan 13 kita jumlah hasilnya 21. Sehingga titik-titiknya diisi angka berapa? Angka 2 dan angka 3. Oke, sekarang soal jika A5 dan B2, maka nilai dari ini berapa? Nah, maaf ya, ini bukan B3 tapi B pangkat 3. Nah, kalau teman-teman sudah hafal dengan bentuk pangkat 2 dan pangkat 3, ini kalau belum saya tuliskan ya. A plus B kuadrat itu kan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Dan kalau A kurangi B kuadrat itu adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Dan A plus B pangkat 3 itu A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Yang terakhir yaitu A dikurangi B pangkat 3, yaitu A pangkat 3, min 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat, min B pangkat 3. Nah, ini yang sering keluar. Nah, sehingga kalau kita sudah paham, berarti bentuk ini tuh sama artinya dengan bentuk A dikurangi B dipangkatkan 3. Sehingga ini 5 kurangi 2 pangkat 3. 3 pangkat 3 yaitu 27. Bisa kita lanjutkan di nomor 18.
Nah, di nomor 18 ini tentang pecahan dan desimal ya. Atau kalau teman-teman sudah familiar dengan bentuknya. Oke, bentar saya baca chat. Di sini ada pertanyaan nomor 14 nomor 14 ya, sebentar. Sekalian saya buka aja. Nomor 14 ini sudah Sangkuriang berasal dari Sunda. Cerita yang berasal dari Sunda, maka memiliki kebenaran analogi dengan Oedipus. Itu adalah sebuah kisah yang berasal dari Yunani. Jadi yang A. Kalau nomor 16 ini tadi tentang deret Fibonacci ya teman-teman. Saya beri contoh lagi, misalnya di sini ada begini 2, 3 gitu ya. Kalau deret Fibonacci berarti nanti ini kita tambahkan diperoleh 5. 35 kita tambahkan 8. Misalnya kayak gitu 58 kita tambahkan 13 gitu ya. Jadi suku ini adalah jumlahan dari yang sebelumnya. Oke, kita lanjut. Yang nomor 17 ini sudah paham ya. Caranya ini bisa teman-teman tulis nanti. Nah, di nomor 18 ini kita sebenarnya ada banyak cara. Cara yang pertama bisa kita dengan mengeluarkan, ini kan sama-sama punya 7,5, ya kan? Jadi 7,5-nya kita keluarkan dulu. Tapi kalau pakai cara yang biasa juga bisa ya teman-teman. Jadi 21/4 ini kita ubah dulu. 21/4 ini kan ini dikali. Terus ditambah ya 2 kali 4, 8 ditambah 1, 9/4. Dikali 7,5 itu kan 75/10. Atau kita bagi 5 bagi 5, 15/2. Begini ya. Jadi kalau kita tulis ini 9/4, maaf ini jangan di sini ya. Dikali 15/2 dikurangi 15/2 dibagi 3/2. Nah ini kan ada angka yang sama. Itu bisa keluar gini 15/2, gini kan. 9/4 dikurangi, ini kan berarti dikali berapa? Kalau kita ubah ke perkalian, dibalik ya. Berarti menjadi 2/3. Kan begini. Berarti ini 15/2 dikali, ini penyebutnya 4 dengan 3 itu kan 12. Ya, ini kali 3 kali 3 dapatnya 27, kali 4 kali 4 dapatnya 8. Berarti 15/2 dikali 19/12. Yang bisa kita sederhanakan ini bagi 3 ya. 5 bagi 3, 4. 19 kita kali 5, 45, 1 kali 5 ini 95 dibagi dengan 8. Dapatnya berapa? 95 dibagi 8, ini 8, 1, 8, 15, 1 lagi, 8, 7, 7/8. Kalau teman-teman sudah hafal kan kalau 1/8 itu 0,125. Berarti kalau 7/8 itu tinggal mengalihkan 7, gitu ya. 17 masih 1, 8. Berarti ini berubah jadi 875. Sehingga jawabannya 11,875, yaitu yang D. Di nomor 19, upah rata-rata 7 orang adalah 25.000. Nah, kalau rata-rata berarti kita kalikan nilainya. Jika ada tambahan 1 orang, berarti ini jadi 8 orang. Kita kalikan 23.750, kemudian kita cari selisihnya.
Nah, di sini sudah saya berikan caranya, yaitu 7 kita kali 25, 175 kan, tambah 1 pekerja kan jadi 8, kali ini 190. Berarti selisihnya berapa? 15.000. Nomor 20. Hasil survei di Jakarta menunjukkan Italia lebih disukai daripada Thailand. Berarti nanti Italia dulu baru Thailand. Jepang dan Vietnam sama-sama disukai. Jepang sama dengan Vietnam. Namun Italia lebih disukai. Berarti Italia dulu ya ini ya. Baru Jepang sama Vietnam. Makanan Korea lebih disukai daripada makanan Italia. Berarti Korea di depannya sini. Dan makanan Jepang lebih disukai daripada makanan Thailand. Padahal di sini tadi yang sama tadi yang mana? Jepang sama Vietnam kan ya, sama-sama disukai. Tapi Jepang lebih disukai daripada Thailand. Ntar saya cek di pembahasan saya. Korea, iya. Italia, Jepang, Vietnam. Jepang lebih dari Thailand. Oh iya, ini betul. Oke, saya ulangi lagi ya. Di sini Italia lebih disukai daripada Thailand. Saya ulangi. Ini berarti Italia dulu, baru Thailand. Kemudian Jepang dan Vietnam sama-sama disukai, namun Italia lebih disukai daripada Jepang, Vietnam. Oh, ini Italia ya. Italia dulu, baru Jepang sama dengan Vietnam. Ini kalimat kedua ya. Makanan Korea lebih disukai daripada Italia, jadi bisa kita gabung di sini. Dan Jepang lebih disukai daripada Thailand, berarti ini Thailandnya kita taruh belakang. Thailand, karena di sini harus Jepang dan Vietnam dulu. Oke, begini ya. Jadi urutannya kalau sesuai kesukaan itu K, I, J, V, kemudian T. Ini sesuai kesukaan. Nah, sekarang pertanyaannya dari yang tidak disukai dulu. Yang tidak disukai dulu berarti mana? Thailand dulu, antara A sama B. Kemudian Jepang, Vietnam, kemudian Italia dulu, baru Korea. Sehingga jawabannya yang B. Begitu ya. 21. Di dalam keluarga, Dani memiliki 5 saudara. Berarti ini saudaranya nanti 5. Saat Bapak Ibu Dani menikah, ini misalnya bapaknya, dan kemudian ini ibunya, mereka telah memiliki masing-masing, bapaknya ini sudah punya 2 anak, dan ibunya sudah punya 1 anak. Nah, terus ini lahirlah si Doni tadi. Kan tadi jumlah saudaranya Doni kan 5, ini sudah ada 1, 2, 3, berarti masih kurang dapat 2 saudara lagi. Sehingga yang ini saudara tiri, yang ini adalah saudara kandung. Jawabannya yang B. Di nomor 22, semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Jadi karyawan itu harus hadir dalam rapat. Beberapa OB itu ternyata adalah karyawan. Berarti beberapa OB adalah tidak karyawan. Karena beberapa OB karyawan, maka beberapa OB hadir dalam rapat. Ya. Kalau yang A salah, semua yang hadir adalah OB, salah. Beberapa, sementara itu sama artinya dengan beberapa ya. Jadi beberapa peserta rapat rutin bukan karyawan. Ini juga kurang tepat.
Nah, yang tepat yang mana? Yang C, karena beberapa peserta rapat rutin. Kan tadi yang OB ikut rapat rutin, berarti beberapa yang rapat rutin ini adalah OB. Kalau yang D salah karena semua OB hadir dalam rapat rutin. Kenapa salah? Karena ada yang ini yang tidak karyawan, berarti kan tidak perlu hadir dalam rapat rutin. Sehingga jawabannya yang C. Yang C ya ini ya. Sementara itu artinya sama dengan beberapa. Sama artinya lagi dengan ada. 23. Semua penyanyi itu sudah pasti artis. Nah, beberapa penyanyi adalah bintang film. Berarti kalau beberapa bintang film, itu beberapa yang lain adalah bukan bintang film. Nah, berarti yang mana? Yang A, beberapa bintang film adalah artis. Ya, enggak bisa ya, karena di sini tidak ada hubungannya ya. Kalau yang B, beberapa artis adalah penyanyi. Semua bintang film adalah artis. Beberapa penyanyi bukan bintang film. Nah, ini udah betul ya. Jadi beberapa penyanyi itu bukan bintang film. Jadi pakai yang kesimpulan yang ini tadi. Yang D. Oh ya, untuk soal nomor 23 ini tipsnya teman-teman. Kalau ada kata beberapa, itu langsung dicabang jadi 2. Misalnya begini ya, dulu sudah saya beri contoh mudah. Semua manusia itu adalah makhluk hidup. Beberapa manusia adalah laki-laki. Berarti beberapa manusia yang lain adalah perempuan. Nah, analoginya seperti itu. 24. Selama semester ini, Budi belum pernah mendapat nilai lebih baik dari teman-temannya. Jadi Budi itu belum pernah mendapat nilai lebih baik. Berarti di sini Budi itu pandai atau bodoh? Berarti Budi itu yang di bawah ya. Heru termasuk separuh dari siswa yang terpandai di kelasnya. Berarti ini kalau ada 50 besar, itu Heru masuk di sini. Agus lebih pandai dari Heru. Agusnya lebih pandai dari Heru dalam pelajaran matematika. Tetapi dalam ulangan biologinya nilainya lebih rendah dari Budi. Berarti Agusnya di sini kalau dia di pelajaran biologi. Oke, sekarang kesimpulannya. A. Agus lebih bodoh dari Heru. Nah, di sini belum bisa kita simpulkan seperti itu ya. Yang B, Budi lebih bodoh dari Heru. Iya. Kenapa? Karena kan tadi sudah diberitahu kalau Heru tadi separuh dari siswa terpandai. Sedangkan Budi belum pernah mendapat nilai yang lebih baik. B jawabannya. Nomor 25. Nah, di sini analoginya bagaimana ya, teman-teman? Ini kan adalah hasil dari pencerminan. Jadi ingat kalau mencerminkan itu yang dekat dengan cermin ya dapat dekat. Semakin jauh jaraknya juga akan semakin jauh. Sedangkan ini hanya ada kotak biasa. Dan ini berarti akan kita cerminkan juga. Hasil pencerminannya yang mana? Nah, ini kan semakin menjauhi. Ini semakin menjauhi, kemudian ini melengkung. Sehingga jawabannya yang A.
Nah, nomor 26 di sini bagaimana? Kita lihat dari 3 gambar ini yang tetap ada itu adalah kotak yang ada di pojok ini. Ya kan? Jadi yang ada di ketiga gambar. Sekarang kita pilih, berarti mana ini? Yang atas ya. Nah, sehingga jawabannya yang mana? Yang E. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan di nomor 27. Nah, di sini ada arah panah, ada 2 ya. Nah, bagaimana arah panahnya? Kalau kita lihat ini arah panah yang mendatar, itu arahnya menuju yang vertikal. Ya kan? Ya, kecuali yang mana? Kecuali yang C, karena ini yang C ini arah panah yang horizontal itu menjauhi panah yang vertikal. Sehingga untuk nomor 27 jawabannya yang C. Nomor 28, semua guide pandai berbahasa asing. Berarti ini wajib ya, kalau guide itu harus bisa berbahasa asing. Terus di sini pernyataan yang kedua yaitu video itu bukan guide. Nah, bagaimana kesimpulannya? Apakah kalau dia bukan guide terus otomatis tidak bisa berbahasa asing? Nah, kan juga tidak, sehingga tidak ada kesimpulan yang bisa kita ambil, karena belum tentu kalau dia bukan guide, terus dia tidak bisa berbahasa asing, ya kan? Jadi jawabannya yang mana? Yang E. Nomor 29. Nah, di sini loncat berapa ini? 1, 3, 7, 15. Ini mudah ya angkanya ya. Ini 2, 4, 8. Nah, ini ke sini kan dikali 2. Misalnya kita pilih yang itu ya, kita cek. Ini 16. Kalau kita tambah, itu 31. Ini kita kali 2 lagi, 32. Kita tambahkan 63. Oh ya, ada. Berarti jawabannya yang D. Oke, di nomor 30. Sebentar, saya izin minum. Oke, di nomor 30. Di sini Anda merupakan seorang pengajar. Ya, jadi tips untuk soal TKP itu cari posisi dan cari masalah. Kemudian langkahnya kita selesaikan masalah yang sesuai dengan posisi kerja kita. Gitu nggih. Anda merupakan seorang pengajar di bimbingan belajar untuk persiapan seleksi masuk perguruan tinggi. Karena adanya pandemi corona, ini hanya salah satu perguruan tinggi mengumumkan bahwa tahun ini tidak akan membuka pendaftaran MARU. Padahal mayoritas siswa yang ada di bimbel Anda sudah mempersiapkan diri untuk seleksi masuk perguruan tinggi tersebut. Menanggapi hal ini, ada orang tua siswa yang datang dan meminta ganti rugi karena merasa dirugikan. Anda sudah menjelaskan, Anda di sini sudah menjelaskan bahwa ini di luar kebijakan bimbel, namun orang tua tetap tidak dapat menerimanya. Maka tindakan Anda, oke,
Di sini poinnya yang paling rendah yaitu yang E. Kenapa yang E? Yang E itu pilihannya yaitu menyampaikan permohonan maaf dan meminta agar datang sendiri untuk terkait dengan ganti rugi. Berarti dalam hal ini Anda itu termasuk orang yang satu, meminta datang sendiri. Ini kan pelayanan publiknya tidak baik, ya kan? Kemudian juga tidak bekerja tuntas. Yang kedua lagi, berarti dalam hal ini Anda itu justru mendukung wali murid yang komplain, dan itu akan merugikan bimbelnya. Kemudian skor 2 ada pada jawaban B. Mempersilahkan orang tua tersebut untuk menyampaikan keinginan. Nah, ini juga sama saja, berarti Anda juga masih cenderung setuju dengan komplain. Tapi bedanya yang B ini Anda paling tidak sudah pelayanan publiknya lebih baik daripada yang E tadi, ya kan? Kemudian skor yang ketiga yaitu yang C. Meminta bantuan admin kantor untuk meyakinkan orang tua bahwa tutupnya pendaftaran di luar kebijakan bimbel. Nah, di sini berarti meminta bantuan admin, meyakinkan bahwa hal tersebut di luar bimbel, menunjukkan sikap kita itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Nah, ini kan berarti jenengan minta bantuan orang lain, padahal di dalam kemampuan yang diminta itu adalah bekerja mandiri. Paling tidak, tapi yang di nomor, maaf, yang di poin 3 ini dia sudah tidak setuju dengan komplain tadi kan, hanya saja di sini tidak mandiri. Tapi bagusnya adalah sudah dia tidak menyetujui komplain. Beda dengan yang dipilih nomor E dan nomor B tadi yang tidak kita pilih ya. Nah, sekarang berarti tinggal yang A sama yang D. Kita lihat perbedaannya, menjelaskan bahwa pihak bimbel tetap akan memberikan pelayanan agar siswa dapat diterima di perguruan tinggi lainnya. Sedangkan yang D itu menjelaskan bahwa kepada orang tua tersebut bahwa pihak bimbel tidak dapat mengganti rugi. Nah, di sini sama-sama tidak dapat mengganti rugi, ya kan? Tapi lebih solutif atau memberikan solusi yang mana? Yang A. Jadi di sini orang tua itu tetap bisa kita yakinkan kalau dia, anaknya itu bisa mendaftar di perguruan tinggi yang lain. Kalau yang D, tadi sudah bagus memang, sudah menunjukkan sikapnya sopan kepada orang tua bahwa tidak dapat mengganti ya, tapi di situ tidak menyelesaikan permasalahan. Jadi yang skor 5 itu yang A, yang D itu skor 4. Jadi ingat, satu itu posisi teman-teman, yang kedua itu masalahnya apa, kemudian yang ketiga itu cari solusi. Kan masalahnya tadi anaknya tidak bisa daftar di salah satu perguruan tinggi, maka solusinya itu diyakinkan bahwa tetap bisa mendaftar di perguruan tinggi yang lain. Nomor 31. Sistem pendaftaran pasien rawat jalan di rumah sakit pemerintah di kabupaten tempat tinggal Anda menggunakan aplikasi digital. Nah, ingat ya, kalau ada IT itu kuncinya kita harus pro dengan IT. Yang kedua harus mau belajar.
berkelanjutan. Jadi kalau ada muatan TIK kok tidak dipilih, itu berarti kontra dengan IT. Sedangkan banyak pasien rawat jalan yang ada di kabupaten tempat Anda tinggal sudah berusia lanjut dan tidak paham. Sebagai salah satu staf operator pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan, berarti posisi kita staf operator pelayanan pendaftaran pasien, ya. Apa yang akan Anda lakukan? Kita buang yang buruk dulu ya. Kita buang yang tidak pro dengan IT. Yang mana? Yang tidak pro dengan IT itu yang ini. Berarti di sini dia mau membuat apa? Dengan cara manual. Yang kedua yang ini sama manual. Berarti itu nanti pasti skornya paling jelek. Ya, yang E itu skornya 1, yang A itu skornya 2. Nah, sekarang yang skor 3 itu yang B. Membuat buku panduan. Ya, di sini paling tidak dia sudah ada usaha. Tapi ini bukan sebuah solusi, sudah ada usaha berupa buku, tapi belum menyelesaikan masalah. Lah kalau lanjut usia kita beri buku kan juga belum menyelesaikan masalah kan. Nah, berarti antara yang C sama yang D. Kalau yang C itu mendampingi pasien yang berusia lanjut. Nah, berarti di sini kita itu ya pro IT dan kita juga bekerja secara profesional. Nah, ini skornya 5. Kalau yang D itu meminta salah satu keluarga pasien yang paham tentang sistem aplikasi digital untuk mendampingi pasien. Ya, ini juga solusi, tapi dalam hal ini sama kayak tadi, teman-teman itu tidak bekerja secara tuntas dan mandiri, karena berarti di sini telah memindahkan tanggung jawab kepada keluarganya pasien. Berarti yang ini skor 5, yang ini skor 4, yang ini tadi skor 3. Kita lanjut di nomor 32. Pada masa pandemi, semua pelayanan publik harus sesuai dengan protokol. Berarti di sini ada standar operasional prosedur, ada aturan yang harus ditaati. Salah satunya adalah menyediakan tempat cuci tangan dan semua orang wajib menggunakan masker. Posisinya Anda adalah seorang customer service. Karena adanya program dari pemerintah tentang bantuan masyarakat yang terdampak pandemi, maka hari itu bank tempat Anda bekerja mengalami penambahan jumlah nasabah. Akan tetapi ada beberapa nasabah yang akan mengambil bantuan tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, berarti di sini kita harus profesional. Artinya apa? Kalau sudah ada aturan, itu jangan sampai dilanggar. Berarti kita jangan sampai memilih tetap melayani walaupun tidak pakai masker. Itu pasti pilihan yang paling jelek. Yang mana? Yang ini, merasa biasa saja. Berarti ini teman-teman itu tidak mematuhi aturan. Nah, antara A sampai D, di sini sudah sesuai ya, menaati aturan, tapi kita pilih kelebihan dan kelemahannya dulu.
Kita bahas dari yang poin 2, tidak memberikan pelayanan. Ya, ini benar sih, kita taat aturan. Tapi permasalahannya tidak selesai, ya. Tidak solutif. Yang poin 3 yaitu C. Meminta tolong kepada Satpam untuk mendisiplinkan. Ya, ini juga tepat sebenarnya, tapi dalam hal ini upaya pendisiplinan itu bukan hanya tugas Satpam saja, tetapi juga semua yang berada di bank tersebut. Berarti ini hanya menyerahkan tanggung jawab kepada Satpamnya saja. Kemudian D, mengingatkan pelanggan untuk selalu mematuhi aturan protokol kesehatan. Nah, ini tepat ya. Kita memberi peringatan kepada pelanggan tersebut. Tapi kita lihat dengan yang perbedaan di poin 5, di sini Anda itu bekerja sama dengan Satpam. Sehingga kenapa di sini disebut profesionalisme dan jejaring kinerja. Jadi kalau jejaring kinerja itu artinya kita juga harus bekerja sama dengan rekan-rekan yang ada dalam satu instansi. Jadi di sini CS tersebut juga bekerja sama dengan Satpam untuk mengingatkan setiap nasabah mematuhi protokol dan tidak memberikan pelayanan. Nah, inilah yang paling solutif. Jadi kita juga profesional dan juga bekerja sama dengan Satpam. Kita lanjut di soal nomor 33. Anda adalah seorang pimpinan di sebuah perusahaan. Posisi kita sebagai pimpinan. Ada seorang bawahan Anda selalu melaksanakan tugasnya di kantor dengan sungguh-sungguh dan merupakan karyawan teladan. Suatu hari, bawahan tersebut mempunyai masalah pribadi dan mempengaruhi kinerjanya. Sikap yang seharusnya Anda lakukan sebagai seorang pimpinan adalah, nah, berarti karena ini hubungannya dengan masalah pribadi, ini adalah jejaring kinerja antara pimpinan dengan bawahan. Berarti di sini jangan sampai kita itu tidak peduli, ya. Yang paling rendah yang mana? Yang E. Saya memahami keadaannya dan membiarkannya. Berarti kalau di sini membiarkannya itu berarti tidak menunjukkan kepedulian. Berarti di sini termasuk dalam hal tidak peduli. Sehingga skornya 1. Kemudian di yang skor 2 yaitu yang D. Kenapa? Saya akan memanggil psikolog ke kantor untuk membantu meringankan masalah yang dihadapinya, serta memberinya cuti. Nah, ini terlalu berlebihan. Ya, karena tadi hanya masalah pribadi, tidak perlu sampai memanggil psikolog. Kemudian, sebentar ya teman-teman. Kita lanjut di skor yang ketiga, yaitu yang C. Saya mencoba berkomunikasi dan dengan membuat percakapan tertutup dengan bagian SDM untuk menanyakan apakah perusahaan memiliki panduan kebijakan
dalam menangani karyawan yang menurun kinerjanya, kemudian berbicara empat mata untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini berarti mencoba. Kata mencoba ini menunjukkan dia itu tidak sepenuhnya melakukan hal tersebut. Jadi baru mencoba. Itu ya. Yang nomor 4 yaitu yang A. Saya ajak bicara empat mata dengannya dan mencari tahu detail tentang masalah yang dihadapi. Saya juga akan menjelaskan bahwa masalah tersebut membuat kinerjanya di kantor menurun dan menyarankan agar segera menyelesaikannya. Berarti di sini hanya memberitahu, tetapi masalah si karyawan tersebut belum selesai. Sedangkan yang poin 5 yang mana? Yang B, teman-teman. Kenapa yang B itu poin 5? Dalam hal ini, dia itu memanggil untuk berbicara empat mata, dan pimpinan itu peduli dengan bawahan, menawarkan diri untuk membantu. Sehingga inilah kata-kata yang kita sebut solusi dari permasalahan yang ada tadi. Jadi pasti poin 5 itu yang mengandung solusi dari masalah yang ada. Kita lanjut di nomor 34 ya. Kamu sebagai seorang polisi. Kemudian ada salah seorang yang meminta didahulukan dalam pembuatan SKCK karena lusa harus segera diberikan ke tempat kerja. Padahal situasi saat itu pemohon SKCK-nya itu juga banyak. Nah, ingat dalam kasus ini kita harus profesional ya. Berarti yang tidak profesional jangan sampai dipilih. Yang tidak profesional yang bagaimana? Berarti yang melanggar aturan. Yang melanggar aturan yang E, yaitu yang mana? Meminta petugas mendahulukan orang tersebut. Jadi ini kegiatan yang tidak profesional. Kemudian yang mana? Tidak peduli. Nah, antara A sampai D itu kan berarti kita tetap profesional, tapi kata tidak peduli itu adalah suatu hal yang menunjukkan kita itu mempunyai sifat acuh, ya. Kemudian skor 3 yaitu yang A, tetap meminta orang itu untuk antri. Ya, ini kan juga bagus, tapi kita nanti ada bedanya. Yang skor 4, kalau yang skor 3 dulu ya, meminta orang itu tetap antri berarti kurang tepat karena alasan sebab banyaknya pemohon SKCK yang lain. Sebetulnya sudah diketahui oleh si pemohon. Dan bahkan pernyataan tersebut akan menimbulkan kesan bahwa ini loh, karena banyak yang banyak yang mengurus. Jadi disuruh antrinya itu karena banyak yang mengurus SKCK. Berarti di sini kalau seandainya tidak banyak yang mengurus SKCK, berarti dia tidak akan menyuruh untuk antri, begitu loh. Jadi kelemahannya ada di ini. Antrinya karena banyak yang memohon. Itu jadi kurang tepat. Nah, sekarang antara B dan C, kalau yang B meminta orang tersebut untuk antri, yang C menyuruh orang itu untuk ikut aturan. Nah, sehingga yang paling benar yaitu alasan untuk antri adalah mengikuti aturan yang berlaku. Sehingga poin 5 itu ada di C. Poin 4 ada yang di B. Terakhir 35. Saya adalah seorang staf administrasi. Nah, posisi kita ini ya.
di sebuah perusahaan jasa layanan telepon. Akibat kenaikan tarif layanan telepon, banyak pelanggan yang datang dan mengajukan protes. Karena hal tersebut, saya diminta membantu bagian pelayanan. Tiba-tiba saat bertugas, saya harus melayani seorang tamu yang sangat rewel dan banyak bertanya. Nah, di sini hubungannya dengan sikap pelayanan publik. Jadi ya walaupun rewel ya harus dilayani. Yang tidak profesional atau yang tidak melayani publik yang mana? Yang A, langsung meminta teman lain. Berarti di sini kita itu tidak profesional, ya kan? Dan tidak mau melayani publik. Skor 2 yaitu yang D. Melayani dengan malas-malasan. Mau sih melayani, tapi kata di sini adalah malas-malasan. Sehingga ini juga tidak baik. Skor 3 yang C, melaporkan hal tersebut pada atasan. Nah, ini juga untuk apa ya? Karena kalau kita lapor ke atasan itu artinya kita tidak dapat menyelesaikan masalah. Skor 4 dan skor 5 ada pada B dan E. Kalau B itu melayani seperti biasa dan memberikan yang terbaik. Sedang yang E melakukan yang bisa saya lakukan dan tidak melakukan hal yang tidak bisa saya lakukan. Berarti dalam hal ini kita itu tidak maksimal. Jadi di sini skornya 4, kalau yang ini memberikan yang terbaik. Ini skor 5 karena profesional. Oke teman-teman, sudah selesai ya pembahasan saya dari nomor 1 sampai 35. Waktu saya kembalikan ke Mbak Rate. Cek. Mungkin ada pertanyaan teman-teman. Di kolom chat ada beberapa pertanyaan, Mbak, ini, Mbak. Tadi sudah saya bahas yang di kolom chat. Oh iya. Yang di nomor 14 sama 16 tadi. sudah Iya. ya. Mungkin ada lagi Kan teman-teman. tadi kejebak ya. Ada lagi enggak ini? Silakan jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas. Saya mohon maaf tadi share rankingnya setelah doa, nggih. Karena tadi lupa tinggal share. Monggo rekan-rekan yang saya hormati, jika ingin menyampaikan pertanyaan, kami tunggu bisa melalui kolom komentar maupun langsung menghidupkan mikrofonnya. Kemungkinan nggak ada yang tanya ini Mbak Intan. Saya juga berusaha menjelaskan dengan pelan-pelan, jadi supaya teman-teman bisa paham gitu. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan bisa kita cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya. Ya, gitu ya rekan-rekan. Jangan lupa Selasa adalah terakhir ya Mbak Intan ya untuk Iya, pertemuan Selasa. ke-8. Iya. Akan kami waktu lagi insya Allah ya. Oh ya, sebagai penutupan ya. Di penutup. Dan tidak Iya, ada siap. apa namanya? Kalau overtime ya sudah gitu ya. Biar taat Iya. waktu. Ya, sekali-kali biar terpacu dengan waktu. Ya, kita sepakati waktunya berapa Mbak Intan? Berapa soal, berapa Karena menit? 35 soal,
Jadi biasanya kita 1 soal 1 menit gitu aja ya. Jadi nanti 35 soal 35 menit dan soalnya kita buat yang beberapa ada yang HOTS. Jadi biar teman-teman juga bisa manajemen waktu nanti. Ya, berarti nanti untuk yang overtime, mohon maaf nggih. Berarti tidak masuk rankingan gitu aja ya, Mbak ya? Iya. Ya, Oke, Mas. biar enak, sama-sama enak kita ya. Mungkin apa bisa diakhiri, Mbak? Ya boleh kita tutup dengan doa kalau memang tidak ada. Terus nanti untuk panduan pengerjaan waktu yang dengan timer bisa diarahkan oleh Kak Umam. Ada yang tanya submission ID. Nanti submission ID-nya sudah kami isi, Kak. Jadi nanti langsung aja. Tidak ada 2 atau 3 submission ID nanti. Tenang saja, insya Allah nanti kami sudah belajar dari yang kemarin-kemarin. Insya Allah ini lebih baik lagi. Pokoknya kritik dan saran tetap ditunggu nggih, agar kami juga bisa berkembang lebih baik lagi dari hari ke hari. Nggih rekan-rekan, karena tidak ada pertanyaan dan sesinya sudah berakhir, alangkah baiknya karena tadi diawali dengan doa, maka untuk mengakhiri kita juga akhiri dengan doa. Saya akan berdoa dengan cara yang muslim. Untuk rekan-rekan yang beragama selain non-muslim, kami mohon bisa berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk yang lainnya, monggo berdoa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu pada malam hari ini. Kami bisa mengikuti pembahasan untuk sesi yang kedua di kuis yang ketujuh Bimbel Bintang SKD CPNS 2021. Ya Allah ya Karim, semoga di tahun depan kami bisa menjadi ASN yang amanah, yang istiqomah, dan serta bisa membanggakan keluarga kami. Ya Allah, ini adalah salah satu ikhtiar kami untuk memenuhi cita-cita tersebut. Besar harapan kami agar ini terkabul, ya Allah. Kami hanya bisa berusaha dan Engkau yang menentukan. Ya Allah ya Karim, mudahkanlah langkah kami, mudahkanlah ikhtiar kami, agar kami bisa mewujudkan ini semua. Kami adalah hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa. Tanpa kehendak-Mu kami tidak bisa menjadi seorang apapun. Ya Allah, kami hanya bisa berdoa dan berusaha. Doa kami adalah kami bisa menjadi yang terbaik nomor 1 di formasi yang kami lamar di SKD CPNS nanti, dan kami bisa menjadi ASN. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Subhanakallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Berdoa cukup karena berdoa akan pernah selesai. Langsung ya, rekan-rekan untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih antusiasmenya. Semoga kita bisa bertemu nanti di pertemuan yang ke-8 dan rekan-rekan sudah bisa mengerjakan sesuai dengan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain bisa live, monggo. Waalaikumsalam.